really think you should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini, yaitu dalam mata kuliah problematika BK. Tak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Lili selaku dosen pengampu mata kuliah problematika BK dan teman-teman yang berbahagia. Saya Susilo Juwanto, mahasiswa Permata Sakti dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang layanan BK offline dan online. Sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu layanan BK offline dan online, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu layanan BK. Layanan BK sendiri yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada peserta didik secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga peserta didik sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi, layanan BK ini sebagai wadah bagi peserta didik yang diberikan oleh guru BK atau konselor untuk mengembangkan atau peserta didik itu dapat memahami dirinya dan mengembangkan dirinya dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Kemudian ada 10 layanan BK. Yang pertama, layanan orientasi. Jadi, layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Layanan orientasi ini biasanya diberikan ketika awal semester atau ketika peserta didik baru masuk sekolah, atau yang biasa kita kenal itu MOS atau MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tujuannya itu agar peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan juga layanan orientasi ini bisa diberikan di luar sekolah, contohnya kepada karyawan baru, kemudian bekas narapidana yang kembali ke masyarakat, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi tentang pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Tujuan dari layanan informasi sendiri yaitu membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Dalam layanan informasi ini mencakup tugas-tugas perkembangan
pada di masa dia yang sekarang. Jadi dia itu harus mengenal gitu atau mengerti akan tugas-tugas perkembangan pada masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan seterusnya. Kemudian layanan informasi ini juga mencakup usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Kemudian layanan informasi ini juga dapat berupa tata tertib sekolah, tata krama, sopan santun, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Tujuan layanan pembelajaran sendiri itu yaitu agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dengan baik, atau juga agar dia itu dapat belajar secara efektif. Yang selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan dan program studi, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Penempatan dan penyaluran ini tidak lepas dari potensi, bakat, dan minat serta kepribadian yang dimiliki peserta didik. Karena dalam layanan penempatan dan penyaluran ini lebih kepada penempatan dan penyaluran peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya atau minat yang ia mau, kemudian bakat yang ia milikinya, dan membantu peserta didik dalam mengembangkan hal-hal tersebut, yaitu tadi potensi, minat, dan bakatnya, agar potensi, minat, bakatnya itu dapat tersalurkan dengan tepat dan baik. Yang selanjutnya ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi layanan penguasaan konten ini yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien itu mengembangkan dirinya berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar agar peserta didik itu mempunyai sikap dan kebiasaan belajar yang lebih baik serta dapat dengan cepat mengatasi kesulitan belajarnya. Serta layanan penguasaan konten ini diberikan agar individu itu mampu menjalani kehidupannya secara efektif. Yang selanjutnya ada layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung, tatap muka, atau face to face secara perorangan dengan guru BK untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapi individu dan membantu mengembangkan diri individu. Yang selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai pelajar. Jadi layanan bimbingan kelompok ini untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama, yaitu permasalahan yang menghambat perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya ada layanan konsultasi.
Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta. Layanan konsultasi ini dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan atau bisa disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti itu menambah wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Tujuan layanan konsultasi ini agar konsulti itu dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Selanjutnya ada layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dan memperbaiki hubungan antara peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Jadi layanan mediasi ini konselor itu lebih kepada penengah gitu. Menengah atau yang memperbaiki hubungan seseorang. Layanan mediasi ini bertujuan agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Mengapa kita harus mengetahui dulu tentang layanan-layanan BK? Karena layanan BK offline dan BK online tidak terlepas dari ke-10 layanan yang tadi kita bahas. Jadi di sini layanan BK offline, penggunaan teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling dengan mode offline atau tidak tersambung dengan internet maupun media komunikasi jarak jauh yang lain, lebih pada pemanfaatan komputer sebagai media pengolah data serta alat bantu dalam layanan bimbingan dan konseling, misalnya dengan menggunakan beberapa program komputer seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, video player, dan beberapa media interaktif lain dalam melayani siswa. Ya, jadi layanan BK offline ini dapat berupa layanan yang diberikan secara langsung dalam suatu ruangan secara tatap muka atau face to face untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya atau membantu klien dalam mengembangkan dirinya. Atau bisa juga diartikan layanan BK offline ini sebagai alat bantu dalam pemberian layanan BK. Contoh seperti kita memberikan layanan orientasi ataupun informasi. Itu bisa melalui video player atau melalui Microsoft PowerPoint. Dan juga bisa melalui Microsoft Excel untuk melaksanakan layanan BK. Karena sekarang sudah banyak aplikasi tentang program BK di Excel. Selanjutnya layanan BK online. Online juga mengandung arti hubungan telekomunikasi peer-to-peer yang membuat dua manusia saling terhubung. Jadi peer-to-peer di sini diartikan sebagai untuk menghubungkan satu individu dengan individu yang lain melalui jaringan internet agar mereka saling terhubung. Layanan BK online ini juga bisa disebut sebagai e-counseling atau cyber counseling. Istilah ini lazim digunakan untuk menggambarkan proses konseling secara online. Selanjutnya yaitu strategi layanan BK online. Yang pertama, layanan BK berbasis website. Layanan BK berbasis website ini adalah suatu cara untuk menampilkan informasi-informasi di internet. Jadi siapa saja di dunia ini itu dapat mengunjunginya. Seharusnya setiap sekolah itu mempunyai website, khususnya BK harus mempunyai website tersendiri, yaitu fungsinya tadi itu untuk memberikan
layanan berupa layanan informasi atau layanan yang lainnya melalui website agar peserta didik itu dapat dengan mudah mengakses layanan atau dapat dengan mudah mengakses atau mendapatkan layanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada layanan BK berbasis email. Email merupakan suatu cara untuk berkomunikasi secara cepat dan efektif melalui surat elektronik di internet. Jadi, dalam menjalankan email ini, konselor dan klien harus memiliki alamat email terlebih dahulu. Adapun jenis layanan yang bisa yang bisa diupayakan melalui email yaitu seperti layanan konsultasi. Karena layanan ini bisa memudahkan seorang klien itu kapan saja berkonsultasi dengan konselor tanpa harus memperhitungkan waktu dan situasinya. Artinya layanan BK berbasis email ini lebih memudahkan dalam klien berkonsultasi dengan konselor. Kemudian ada layanan BK berbasis video conference. Ini yang lebih kita kenal dengan video call. Video conference ini yaitu telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda-beda secara virtual. Di masa pandemi seperti sekarang ini, layanan BK online ini sangat memudahkan kita dalam memberikan layanan, memudahkan guru BK atau konselor dalam memberikan layanan kepada kliennya. Apalagi zaman sudah canggih seperti sekarang ini, kita bisa bertemu dengan seseorang hanya melalui handphone ataupun komputer. Jadi, video conference ini bisa memudahkan konselor dalam memberikan berbagai layanan kepada klien. Selanjutnya ada layanan bimbingan dan konseling berbasis telepon. Ini mungkin tidak jauh beda dengan video conference, hanya saja jika telepon dia hanya audio saja. Jadi sama seperti video conference, layanan BK berbasis telepon ini memudahkan konselor dalam memberikan layanan kepada klien melalui audio, melalui komunikasi jarak jauh. Layanan yang bisa diupayakan melalui telepon yaitu bisa berupa layanan konsultasi, konseling individu, bimbingan karir, bimbingan belajar, dan jenis layanan yang lain sesuai dengan daya kreativitas dari konselor itu sendiri. Nah, itulah keempat strategi layanan BK online. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan layanan BK online. Kelebihan layanan BK online. Yang pertama, layanan konseling dapat berlangsung di luar jam sekolah maupun di sekolah. Yang kedua, dapat menghemat waktu. Artinya, dimanapun saja tempat, kita bisa memberikan layanan kepada klien kita. Kemudian, yang ketiga, menghemat biaya. Menghemat biaya di sini diartikan seperti kita bisa melakukan layanan itu kapan saja walaupun itu berjauhan. Jadi itu lebih menekan biaya bila tempat antara konselor dan klien itu berjauhan. Kemudian dapat meningkatkan kualitas konselor
dan siswa, terutama dalam penguasaan teknologi. Ini sangat baik karena di zaman sekarang ini semua sudah serba teknologi. Jadi gimana pun caranya, kita sebagai seorang konselor atau guru BK dan klien harus bisa meningkatkan kualitas kita mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya, memiliki nilai lebih dalam aspek strategi layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi. Jadi sudah saatnya setiap sekolah dan perguruan tinggi itu memiliki layanan yang berbasis online. Konselor yang masih awam akan bisa belajar. Artinya tidak ketinggalan zaman atau tidak gaptek, gagap teknologi. Guru senior ataupun yang masih muda itu harus tetap belajar mengikuti arus zaman yang semakin modern seperti sekarang ini yang serba menggunakan teknologi. Selanjutnya ada kelemahan layanan BK online. Yang pertama, biaya awal untuk mempersiapkan layanan BK online ini cukup besar karena harus mempersiapkan komputer dan aplikasi lainnya serta internet dan perangkat-perangkatnya. Itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kemudian profesionalitas kemampuan konselor dalam penguasaan teknologi. Yang selanjutnya, profesionalitas kemampuan konselor dalam penguasaan teknologi. Karena masih banyak konselor ataupun guru BK yang masih awam dalam menjalankan teknologi, apalagi menjalankan internet. Jadi perlulah diadakannya itu pelatihan khusus untuk menjalankan program-program tersebut. Selanjutnya ada tinggi rendahnya sinyal internet. Nah, ini karena koneksivitas koneksi kecepatan internet ini tidak bisa diprediksi. Artinya kadang bagus, kadang jelek. Jadi ini merupakan kendala ketika memberikan layanan BK secara offline, apalagi untuk guru BK atau klien di masa pandemi ini yang rumahnya itu di perkampungan atau yang belum mendapatkan akses internet. Itu akan sangat kesulitan sekali dalam memberikan layanan BK online ini. Selanjutnya, upaya memanajemen strategi layanan. Karena manajemen layanan ini menentukan keberhasilan tujuan yang akan dicapai. Karena manajemen layanan offline dan online itu berbeda. Seperti itu. Kemudian keikhlasan konselor untuk memberikan layanan secara formal. Ya, ini artinya konselor itu harus bisa atau mampu memberikan layanan di jam luar sekolah, di luar jam sekolah, dan dibutuhkan keikhlasan. Karena pasti itu memakan waktu aktivitas seorang konselor atau guru BK. Ini yang terakhir, pemanfaatan internet untuk tindakan yang negatif. Nah, ini menjadi kelemahan dalam layanan BK online. Kenapa? Karena individu-individu sekarang, kalau anak-anak sekarang itu jika daya kreatifnya sangat tinggi jika sudah memegang yang namanya gadget. Jadi perlunya sosialisasi sejak dini atau diajarkannya budi pekerti, baik buruknya tindakan dalam melakukan suatu hal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang belum dipahami atau tidak dimengerti bisa ditanyakan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.